Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Muhammad Fisa Bilil Haq Yasser, dan pada kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai penelitian analisis isi saya selama satu semester yang berjudul Analisis Isi Konten Akun Instagram @Gojek Indonesia dalam Upaya Pencegahan COVID-19. Latar belakang dari penelitian ini dimulai dari COVID-19, biasa juga dikenal dengan nama Coronavirus Disease 2019, adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 atau virus corona, yang merupakan sebuah virus yang berasal dari golongan coronavirus. Pandemi ini pertama kali diumumkan sebagai pandemi global oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020 dan telah berlangsung selama lebih dari 2 tahun. Pandemi ini terjadi pada zaman di mana semua manusia terhubung dengan adanya internet, terutama dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Dengan adanya media sosial, peredaran informasi menjadi lebih mudah. Selain itu, pandemi ini menjadi penyebab dari meningkatnya konsumsi konten daring atau online pada media sosial. Meningkatnya konsumsi konten online pada masa pandemi ini menyebabkan organisasi kesehatan untuk menggunakan media sosial sebagai salah satu alat strategis dalam melakukan komunikasi kesehatan dan komunikasi risiko dan krisis. Selain organisasi kesehatan, terdapat juga beberapa aktor dan organisasi non-kesehatan lainnya yang ikut serta dalam membuat media sosial sebagai salah satu platform dalam menyebarkan informasi mengenai pencegahan COVID-19. Instagram adalah salah satu aplikasi yang paling menonjol dalam hal tersebut. Instagram adalah sebuah aplikasi media sosial berbasis sharing gambar yang dibuat pada tahun 2010 dan pada tahun 2018, aplikasi ini memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif. Aplikasi seperti Instagram dapat membantu dalam pencegahan COVID-19 karena aplikasi tersebut dapat memperluas penyebaran informasi, terutama melalui gambar yang dapat memberikan edukasi, informasi, dan motivasi mengenai masalah kesehatan. Salah satu organisasi yang menggunakan Instagram dalam membantu proses komunikasinya adalah WHO atau World Health Organization. WHO atau World Health Organization membuat profil Instagram pada tahun 2011 dan mulai mengunggah konten dengan tema kesehatan. Hal ini kemudian diikuti oleh organisasi lain seperti WHO Europe pada tahun 2015 dan Pan American Health Organization pada tahun 2012. Konten-konten inilah yang bisa membantu dalam krisis kesehatan masyarakat seperti pandemi COVID-19 ini. Contohnya adalah sejak 24 Maret 2020, Instagram mengumumkan update baru yang berfokus dalam memberikan sumber daya yang mendidik dalam setiap pencarian COVID-19 oleh pengguna aplikasi tersebut. Selain organisasi kesehatan, terdapat juga beberapa aktor dan organisasi non-kesehatan lain yang ikut serta dalam membuat media sosial sebagai salah satu platform dalam menyebarkan informasi mengenai pencegahan COVID-19. Pada era media sosial ini, aktor kesehatan non-organisasi lain seperti influencer media sosial lebih mungkin untuk didengarkan dan memengaruhi orang lain dibandingkan dengan organisasi kesehatan. Hal inilah yang dapat membantu organisasi kesehatan dalam mengkomunikasikan suatu hal krisis seperti COVID-19. Selain itu, organisasi non-kesehatan juga ikut serta dalam menjadi juru bicara terhadap suatu organisasi kesehatan sebagai upaya dalam menyebarkan informasi mengenai pencegahan COVID-19. Contoh dari hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana beberapa merek alkohol seperti BrewDog menggunakan platform Instagram dan Facebook dalam upaya untuk mempersuasi konsumen atau follower mereka untuk mengikuti protokol kesehatan. Selain BrewDog, terdapat juga organisasi non-kesehatan lain yang juga menyebarkan informasi mengenai pencegahan COVID-19. Salah satunya adalah Gojek. Gojek, yang merupakan organisasi dan aplikasi ojek online terbesar di Indonesia, menggunakan Instagram untuk mengunggah gambar mengenai hal yang berhubungan dengan pencegahan COVID-19. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengkaji bagaimana Gojek, aplikasi dan organisasi ojek online terbesar di Indonesia, menggunakan media sosial Instagram sebagai salah satu platform untuk menyebarkan informasi mengenai pencegahan COVID-19. Berikut adalah research question yang teliti dalam penelitian ini. Yang pertama adalah, bagaimana akun Gojek Indonesia menggunakan fitur Instagram dalam mempromosikan upaya pencegahan COVID-19? Selanjutnya adalah bagaimana jenis dan tipe pesan yang diunggah oleh akun Gojek Indonesia dalam mempromosikan upaya pencegahan COVID-19. Dan yang terakhir adalah berdasarkan jumlah likes, bagaimana target audiens berinteraksi dengan konten yang diunggah oleh akun Gojek Indonesia. Selanjutnya kita berlanjut ke metode penelitian. Metode analisis isi atau konten analisis adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini, lebih tepatnya dengan pendekatan kuantitatif. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk memahami dan menganalisis suatu konten, baik berupa gambar,
teks, maupun audiovisual dengan melakukan pengumpulan data, kemudian menganalisis data tersebut secara statistik. Alasan peneliti menggunakan pendekatan tersebut adalah karena peneliti ingin membahas secara objektif mengenai bagaimana akun Instagram @gojek_indonesia menggunakan platform tersebut dalam membantu upaya pencegahan COVID-19. Namun, apa inklusi dan eksklusi dari penelitian ini? Suatu unggahan memenuhi kriteria inklusi apabila berfokus pada COVID-19, upaya pencegahan COVID-19, saran dan peringatan COVID-19, atau konten lainnya yang berhubungan dengan COVID-19. Penentuan artikel dilakukan dengan mencari unggahan yang berhubungan dengan COVID-19, seperti himbauan untuk mencegah, saran dan peringatan, informasi umum, dan lain-lain yang terdapat pada akun Instagram @gojek_indonesia. Selanjutnya, dengan melihat jenis dan isi konten yang terdapat pada unggahan yang relevan dan menentukan apakah unggahan tersebut menggambarkan upaya pencegahan COVID-19. Unggahan yang tidak berfokus pada hal yang berhubungan dengan upaya pencegahan COVID-19 harus dikecualikan. Berikut adalah kategorisasi atau pengelompokan terhadap variabel yang diteliti. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat 2 variabel dan 8 total unit analisis. Yang pertama adalah penggunaan fitur Instagram seperti feeds, stories, dan reels. Dan kedua adalah jenis dan tipe pesan yang diunggah seperti kegiatan pencegahan COVID-19 yang dilakukan secara pribadi, kampanye acara dan kegiatan, menunjukkan rasa terima kasih, empati dan tanggung jawab sosial, dan pengetahuan umum pandemi. Populasi dan sampel. Pada penelitian yang berjudul Analisis Akun Instagram @gojek_indonesia dalam upaya pencegahan COVID-19, populasi yang diteliti pada penelitian ini adalah akun Instagram @gojek_indonesia. Berdasarkan Margono, teknik sampling ini adalah cara dalam menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang dijadikan sumber data sebenarnya dengan melihat penyebaran dan sifat suatu populasi agar didapatkannya sampel yang mewakili. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling yang merupakan salah satu bagian dari non-probability sampling. Menurut Sugiono, non-probability sampling merupakan sebuah teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan atau peluang yang seimbang bagi setiap anggota populasi. Alasan peneliti menggunakan teknik purposive sampling adalah karena adanya kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti dan harus dipenuhi oleh sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh sampel dalam pemilihan sampel. Yang pertama adalah merupakan salah satu jenis unggahan dari akun Instagram @gojek_indonesia. Yang kedua adalah merupakan sebuah unggahan mengenai pencegahan COVID-19 atau apapun yang berhubungan dengan COVID-19. Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 30 unggahan yang diunggah dari 18 Maret 2020 hingga 21 Maret 2022 pada akun Instagram @gojek_indonesia yang sesuai kriteria dan menjadi sampel dalam penelitian ini. Berikut adalah 3 tahap analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah uji reliabilitas, kemudian dilanjutkan dengan uji validitas, dan diakhiri dengan analisis deskriptif terhadap data yang telah dikumpulkan. Tahap analisis data diawali dengan uji reliabilitas. Reliabilitas diuji dengan menggunakan recall2 0.1 pada website devrilon.org. Krippendorff's alpha dijadikan acuan dalam menentukan tingkat reliabilitas dari hasil perhitungan antara coder 1 dan coder 2. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, dapat ditentukan bahwa tingkat reliabilitas yang didapatkan dari masing-masing variabel dan semua unit analisisnya memiliki koefisien yang berada lebih dari atau sama dengan 0,80. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa kedua coder menyetujui seluruh variabel atau dapat juga dikatakan reliable sebagai alat ukur karena hasil reliabilitasnya memiliki koefisien di atas 0,80. Tahap analisis data kemudian dilanjutkan dengan uji validitas. Terdapat 5 jenis validitas yang umumnya dipakai dalam analisis isi. Antara lain adalah validitas muka atau face validity, validitas konstruk atau construct validity, validitas kecocokan atau concurrent validity, validitas prediktif atau predictive validity, dan validitas konten atau isi atau content validity. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan validitas muka atau face validity. Validitas muka adalah jenis uji validitas yang menguji dan memastikan apakah alat ukur yang dipakai sesuai dengan konsep yang ingin diukur. Pendekatan utama dari validitas muka adalah what you see is what you get. Pada penelitian ini, alat ukur atau coding sheet diuji oleh panel ahli atau coder, maka dapat dipastikan valid.
Selain itu, peneliti menguji alat ukur terlebih dahulu kepada koder lain untuk dievaluasi. Tahap analisis data diakhiri dengan analisis data deskriptif terhadap data yang telah dikumpulkan. Pada penelitian ini, data disajikan dalam tabel dan grafik, kemudian dilanjutkan dengan mencari persentase frekuensi relatifnya. Persentase dari suatu frekuensi relatif dicari dengan menggunakan rumus berikut, yaitu P sama dengan F per N kali 100. Dengan keterangan bahwa P mewakili persentase, F mewakili frekuensi, dan N mewakili jumlah keseluruhan. RQ1 yang menanyakan tentang bagaimana Gojek Indonesia menggunakan fitur Instagram dalam mempromosikan upaya pencegahan COVID-19, memberikan wawasan umum mengenai sejumlah fitur yang tersedia pada aplikasi Instagram. Berdasarkan analisis deskriptif terhadap data yang ditemukan oleh kedua coder yang telah disajikan dalam grafik dan tabel di atas, di samping dalam presentasi ini, ditemukan bahwa akun Instagram @GojekIndonesia cenderung menggunakan fitur feeds atau post dalam menyebarkan segala unggahan yang berhubungan dengan upaya pencegahan COVID-19. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana terdapat 77% atau 23 dari 30 konten mengenai pencegahan COVID-19 yang diunggah dengan menggunakan fitur feeds atau post pada akun Instagram @GojekIndonesia. Penggunaan fitur Instagram lain seperti Stories dan Reels kurang mendominasi dalam penyebaran konten yang berhubungan dengan upaya pencegahan COVID-19. RQ2 sendiri memaparkan mengenai jenis dan tipe pesan yang diunggah oleh akun Instagram @GojekIndonesia dalam mempromosikan upaya pencegahan COVID-19. Berdasarkan analisis deskriptif terhadap data yang didapatkan dan telah diklasifikasikan oleh kedua coder, lihat tabel 2 di samping, ditemukan bahwa dalam upaya pencegahan COVID-19 melalui aplikasi Instagram yang digunakan oleh akun @GojekIndonesia, unggahan mengenai empati dan tanggung jawab sosial adalah jenis dan tipe pesan yang paling banyak digunakan sebagai tema unggahan. Sebanyak 36% dari unggahan yang teliti menggunakan jenis pesan empati dan tanggung jawab sosial. Hal ini kemudian diikuti dengan kampanye, acara, dan kegiatan yang menjadi jenis dan tipe pesan terbanyak kedua, yaitu sebanyak 26%. Setelah itu diikuti dengan jenis dan tipe pesan pengetahuan umum pandemi dengan sebanyak 19% yang menjadi jenis tipe pesan terbanyak ketiga. Jenis dan tipe pesan lain seperti kegiatan pencegahan COVID-19 yang dilakukan secara pribadi dan menunjukkan rasa terima kasih kurang diangkat dalam upaya pencegahan COVID-19 yang dilakukan oleh akun Instagram @GojekIndonesia. Berikut adalah grafik dari tabel dari slide sebelumnya. Dapat dilihat bahwa fitur feeds mendominasi dalam fitur yang digunakan Gojek Indonesia dalam upaya pencegahan COVID-19. Sedangkan pada jenis dan tipe pesan, kategori tersebut didominasi oleh empati dan tanggung jawab sosial yang berada pada 36%. RQ3 sendiri bertujuan untuk menganalisis user engagement atau keterlibatan pengguna pada unggahan akun Instagram Gojek Indonesia mengenai upaya pencegahan COVID-19 berdasarkan jumlah likes. Meskipun memiliki representasi yang kurang terhadap sampel analitik, dapat dilihat bahwa berdasarkan analisis deskriptif terhadap data yang didapatkan oleh kedua coder, lihat tabel 3, unggahan yang memiliki jenis dan tipe pesan yang membahas mengenai empati dan tanggung jawab sosial memiliki jumlah likes terbanyak, yaitu sebanyak 166.000 likes, lebih tepatnya sebanyak 166.558 likes. Hal tersebut kemudian diikuti dengan unggahan dengan jenis dan tipe pesan yang membahas mengenai pengetahuan umum pandemi dengan jumlah likes sebesar 132.000 likes, atau lebih tepatnya 132.069 likes. Setelah itu, diikuti dengan kegiatan pencegahan COVID-19 yang dilakukan secara pribadi, yang menjadi jenis dan tipe pesan dengan jumlah likes terbanyak, yaitu sebanyak 83.000 likes, lebih tepatnya sebanyak 83.174 likes. Hal ini mengindikasikan bahwa jenis dan tipe pesan di atas memiliki user engagement yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan jenis dan tipe pesan yang lain seperti kampanye, acara, dan kegiatan, dan menunjukkan rasa terima kasih yang memiliki likes yang relatif sedikit. Setelah semua dari data penelitian tersebut dianalisis, lantas apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian ini? Kesimpulannya adalah bahwa dari hasil analisis mengenai upaya pencegahan COVID-19 terhadap 30 sampel yang terdapat pada akun Instagram @GojekIndonesia, ditemukan bahwa sebagian besar dari unggahan akun @GojekIndonesia yang berhubungan dengan pencegahan COVID-19 disebarkan melalui fitur feeds atau post yang berada pada halaman utama akun Gojek Indonesia. Sementara itu, fitur Instagram lain seperti Stories dan Reels juga digunakan dalam menyebarkan unggahan dalam upaya pencegahan COVID-19, tetapi kurang digunakan jika dibandingkan dengan fitur feeds. Setelah itu,
Dalam upaya pencegahan COVID-19, akun Instagram @gojek_indonesia juga cenderung menggunakan jenis dan tipe pesan atau tema yang berhubungan dengan empati dan tanggung jawab sosial. Hal ini kemudian diikuti dengan kampanye acara dan kegiatan dan pengetahuan umum pandemi. Jenis dan tipe pesan lain seperti kegiatan pencegahan COVID-19 yang dilakukan secara pribadi dan menunjukkan rasa terima kasih kurang diangkat dalam unggahan mengenai upaya pencegahan COVID-19 ini. Selain itu, user engagement berdasarkan jumlah likes menunjukkan bahwa unggahan dengan jenis dan tipe pesan empati dan tanggung jawab sosial memiliki tingkat popularitas yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana unggahan yang merepresentasikan empati dan tanggung jawab sosial ini memiliki jumlah likes terbanyak dari 5 kategori jenis dan tipe pesan, yaitu sejumlah 166.000 likes. Hal ini kemudian diikuti dengan unggahan yang merepresentasikan pengetahuan umum pandemi dengan jumlah 132.000 likes dan kegiatan pencegahan COVID-19 yang dilakukan secara pribadi dengan jumlah 83.000 likes. Unggahan dengan jenis dan tipe pesan lain seperti kampanye acara dan kegiatan dan menunjukkan rasa terima kasih memiliki jumlah likes yang kurang apabila dibandingkan dengan 3 jenis dan tipe pesan lainnya. Sekian dari apa yang saya dapat sampaikan dari penelitian saya terhadap akun Instagram @gojek_indonesia. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.